Dalam MOU 074 itu kami mengetahui bahwa sudah ada ganti rugi oleh PT RAPP telah diserahkan kepada Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sailan, tidak ada realisasinya kepada anggota KUD Pancuran Gading Gunung Sailan. Kami anggota Koperasi Pancuran Gading merasa dirugikan secara material dan imaterial oleh pengurus Koperasi Pancuran Gading. Memohon kepada Bapak Kapolda Riau, Irjen Muhammad Iqbal untuk mengusut tuntas persoalan yang ada di koperasi kami ini. Anggota Koperasi Unit Desa, KUD, Pancuran Gading, yang berada di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, meminta Polda Riau, agar segera memproses pengaduan anggota KUD Pancuran Gading. Untuk mendapatkan kepastian hukum, atas dugaan penggelapan hasil tani dan lahan, yang diduga telah dilakukan oleh Ketua KUD Pancuran Gading. Hal tersebut telah pun dilaporkan, resmi diadukan di Mapolda Riau pada Kamis 8 Agustus 2024 lalu. Laporan kelompok tani, sekaligus anggota KUD tersebut, didampingi kuasa hukumnya Supriyadi, SHMH, dan Frima Totona Hareva, SHMH. Atas adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Johnny Fitter Surplus, yang menjabat selaku Ketua KUD Pancuran Gading. Berdasarkan MOU nomor 74 RAPP MOU FPLD 12/2016 dan Surat Perjanjian nomor 73 RAPP MOU FPLD 12/2016 antara PT RAPP dengan Burhan Saragi, yang bertindak atas nama kelompok Tani, Sungai Pantau Desa Gunung Sahilan. Telah diganti rugi berupa sagu hati areal milik kelompok Tani, Sungai Pantau seluas 184,5 hektar. Namun, faktanya Johnny Fitter selaku Ketua KUD, tidak pernah menyerah terimakan uang hasil panen sawit tersebut kepada anggota KUD yang berjumlah 1.125 orang. Dalam MOU 074 itu kami mengetahui bahwa sudah ada ganti rugi oleh PT RAPP telah diserahkan kepada Ketua KUD Pancuran Gading Gunung Sailan, tidak ada realisasinya kepada anggota KUD Pancuran Gading Gunung Sailan. Anggota KUD sebanyak 1.125 orang. Kami anggota Koperasi Pancuran Gading merasa dirugikan secara material dan imaterial oleh pengurus Koperasi Pancuran Gading dari tahun 2016 sampai sekarang ini, yang seharusnya ini sudah dinikmati oleh semua anggota Koperasi Pancuran Gading. Lihat Pak, gedung nampak seperti rumah yang tertinggal, tidak ada aktivitas di sini. Masyarakat sama sekali tidak mampu berbuat, berkata, dan melawan para pengurus-pengurus koperasi yang ada, sehingga permasalahan ini didiamkan begitu saja semenjak tahun 2016 sampai sekarang ini. Memohon kepada Bapak Kapolda Riau, Irjen Muhammad Iqbal untuk mengusut tuntas persoalan yang ada di koperasi kami ini. Dulu pernah melapor di 2021, tidak ada tanggapan sama sekali. Terpaksa melapor lagi di tahun ini, 2024. Mohon kami Pak, untuk bisa menyelesaikan persoalan kami. Telah terjadi dugaan
tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Atas adanya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut, kita datang ke Polda Riau untuk melaporkan atas kejadian tersebut. Kita sebagai warga negara hukum tentu kita pengen adanya kepastian hukum, karena kita sebagai warga negara yang baik tentunya, tentu jika ada dugaan tindak pidana, apalagi ini yang memberikan saya kuasa ya adalah sebagai korban, tentu kita membuat laporan atas adanya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut di Polda Riau. Apakah sudah dilakukan proses hukum oleh pihak kepolisian hingga saat ini? Ya, saya dengan beberapa rekan advokat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dalam perkara ini mendatangi Polda Riau bersama dengan pelapor juga ya, yang memberikan kita kuasa, juga saksi. Artinya kita serius dalam menanggapi kasus ini. Kita datang ke Polda menemui Diskrimum Polda Riau ya. Itu pertanggal 8 Agustus 2024 siang kita melakukan audiensi dengan Kanit. Kita menceritakan kronologis. Alhamdulillah laporan kita ataupun aduan kita telah diterima dengan baik. Kita juga sampai hari ini kita terus meng-follow up atas laporan ataupun aduan kami yang kami laporkan beberapa waktu yang lalu itu. Tapi hingga hari ini tindakan dari Polda Riau belum begitu tampak ya, karena beberapa waktu yang lalu kita menanyakan ke salah satu anggota Diskrimum Polda Riau sudah sejauh mana perkembangan kasus yang telah kami laporkan. Jawaban dari salah satu anggota di sana menyatakan bahwa laporan kita sudah diterima dan belum turun suratnya dari Kasat. Nah, semoga kedepannya Polda Riau serius dan cepat dalam menanggapi laporan dan aduan kami. Selaku PH, harapan Bapak terhadap kepolisian di Mapolda Riau terkait permasalahan yang dialami oleh anggota KUD Pancuran Gading ini seperti apa? Ya, harapan kita jelas yang pertama Polda Riau di bawah pimpinan Kapolda ya, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal, agar serius dalam menanggapi laporan dan atau aduan kami, sehingga korban ataupun pelapor mendapatkan hak-haknya kembali gitu. Karena mereka ini korban sudah sejak dari tahun 2016 hingga 2024 per Agustus ini. Bahwa yang digelapkannya juga tidak main-main gitu loh. Yang digelapkan itu hasil panen sawit itu seluas 180